Sampai sekarang setiap pertarungan yang saya jalani adalah melawan prajurit yang lebih rendah. Tetapi akhirnya saya telah menemukan lawan yang tepat untuk kemampuan saya. Mengatakan hal ini, mereka berdua Abhimanyu dan Ashwatthama mulai menembakkan panah satu sama lain. Para penonton yang ketakutan oleh percikan api dan hujan panah yang tak henti-hentinya lari menjauh ke tempat yang aman. Sambil berdiri di atas kereta perang mereka, keduanya saling menghujani anak panah. Abhimanyu dengan cekatan menghindari panah-panah Ashwatthama, membalas tembakan sekaligus membalas tembakan dari para prajurit di dalam Padma Vyuha. Selama 1 jam penuh, mereka bertempur seperti ini. Menangkis panah semua orang, Abhimanyu tiba-tiba memenggal kepala saudara laki-laki Karna dan mendorong melalui lapisan ke-6 dari formasi tersebut. Saat Abhimanyu berhasil menembus lapisan ke-6 itu, Ashwatthama menyingkir dan mengaku kalah. Sekarang, Abhimanyu berdiri di tengah-tengah Padma Vyuha. Atas perintah Duryodhana, seluruh pasukan dalam formasi tersebut hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuh Abhimanyu pada hari itu juga. Panah menghujani dari segala penjuru, semua orang bertempur melawannya. Namun Abhimanyu terlihat seolah-olah dia hanya bermain-main dengan mereka. Senyum tipis di bibirnya tidak pernah goyah. Berdiri di atas keretanya seperti seekor singa di tengah-tengah formasi, dikelilingi oleh ribuan prajurit, ia sendiri berdiri tegak tanpa kenal lelah, tak henti-hentinya melepaskan anak panah. Para prajurit di Padma Vyuha tidak memiliki cara untuk menahan kekuatan serangannya. Saat itu, sebuah kereta perang meluncur dan berhenti di hadapan Abhimanyu. Penumpangnya tidak lain adalah Karna. Karna yang melihat Abhimanyu mengejeknya. Jangan tunjukkan keberanianmu di depan para prajurit kecil ini. Tunjukkan saja padaku. Jika Anda memiliki keberanian, mari kita lihat Anda membalas senjata ini. Sambil menarik busurnya, Karna memasang rudal yang kuat dan mengarahkannya ke Abhimanyu. Tetapi Abhimanyu hanya melemparkan senyum, mengejek kepada Karna, berbalik dan menunjukkan punggungnya. Bingung, Karna berpikir, apa yang sedang dia lakukan? Membalikkan badannya ke arahku? Ia memutar keretanya untuk menghadap Abhimanyu lagi, namun Abhimanyu kembali berbalik dan menunjukkan punggungnya. Akhirnya Karna sadar bahwa Abhimanyu melakukan hal ini dengan sengaja. Sebenarnya sederhana saja. Berhadapan langsung dengan Karna bukanlah hal yang sepele. Tetapi Abhimanyu bukanlah seorang pengecut. Ia memiliki alasan tersendiri. Jika ia langsung bertarung dengan Karna, ia akan rentan terhadap semua prajurit lain yang menghujaninya dengan panah. Ia tidak akan memiliki waktu untuk membalas mereka semua. Oleh karena itu, ia terus menawarkan punggungnya kepada Karna. Berdasarkan aturan perang dan dharma, sebuah anak panah tidak boleh ditembakkan ke punggung seorang prajurit. Seorang pejuang sejati selalu menembak dari depan. Jadi taktik Abhimanyu tidak hanya adil menurut aturan perang, tetapi juga cerdas. Tidak peduli berapa kali Karna mencoba, Abhimanyu tetap bersikeras untuk menunjukkan punggungnya. Karna menjadi frustasi, Duryodhana kehilangan kesabaran. Duryodhana mendekati Karna dan bertanya, "Karna, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ragu-ragu? Tembak saja dia." Karna menjawab, "Saya tidak bisa menembaknya dari belakang. Itu akan melanggar dharma." Karena Duryodhana membalas, "Lihatlah situasinya. Apakah kamu melihat orang itu? Jika kita duduk di sini mengkhawatirkan tentang benar dan salah, dia akan menghabisi kita semua." Seorang prajurit melangkah ke dalam Padma Vyuha kita, memenggal kepala mereka yang menentangnya, dan sekarang berdiri seperti seekor singa di tengah-tengahnya. Apakah formasi ini milik kita atau miliknya? Dia telah membunuh begitu banyak pejuang besar kita. Dia bahkan membunuh anak saya sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda sadar, tapi dia telah membunuh putra Anda juga. Kita bisa mendiskusikan dharma dan adharma setelah kita hidup cukup lama. Jika kita memberinya waktu lagi, dia akan membantai semua orang di sini, termasuk kau dan aku. Tugas kita saat ini adalah menjaga nyawa kita, dan tugasmu adalah melindungi rajamu temanmu. Hanya ada satu cara, meskipun dari belakang, tembak dia, karena menolak desakan Duryodhana untuk beberapa lama. Tetapi pada akhirnya, ia dimenangkan oleh argumen Duryodhana. Dengan berlinang air mata, melawan prinsip-prinsipnya sendiri, dia mengangkat busurnya dan menembakkan anak panah ke punggung Abhimanyu. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca satu kisah yang sangat menarik dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Dan jika Anda membacakannya untuk anak-anak Anda, apakah Anda percaya bahwa mereka dapat mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan untuk hidup? Apakah Anda percaya bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi atau mungkin akan Anda hadapi, hanya dengan membaca satu cerita saja dapat memberikan solusi? Ya, itu mungkin. Dan hanya karena kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih hebat dari film blockbuster manapun. Anda bisa menganggapnya sebagai sebuah tantangan.
Mahabharata yang lengkap seperti yang ditulis oleh Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid, baik cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah membagikan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Lakukan pemesanan segera, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk kehidupan. Anak panah itu terbang langsung ke punggung Abhimanyu, menusuk hingga setengah dari anak panah itu menjorok keluar dari dadanya. Ia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang menembaknya dan menyadari bahwa itu adalah Karna. Melihat Karna dengan penuh penghinaan, Abhimanyu berkata, "Karna, apakah Anda benar-benar telah membungkuk begitu rendah untuk melakukan tindakan tercela ini? Dengan satu perbuatan ini, semua kisah kepahlawananmu, semua cerita tentang kebenaranmu telah terbongkar sebagai sesuatu yang hampa. Hari ini, kehormatanmu, namamu, ketenaranmu, semuanya telah diinjak-injak ke dalam jurang yang paling dalam. Katakan padaku, Karna, bisakah kau memaafkan dirimu sendiri atas apa yang telah kau lakukan?" Dikalahkan oleh kata-kata Abhimanyu, oleh rasa bersalah dan rasa malu yang tidak pernah ia bayangkan akan ditanggungnya, Karna menundukkan kepalanya, melangkah mundur 2 langkah, dan membuang busurnya. Air mata mengalir di matanya. Abhimanyu menoleh ke arah Karna dan berkata, "Karna, sampai saat ini, aku tidak benar-benar melawanmu. Saya hanya bermain-main. Sekarang, saksikanlah keahlian perang saya yang sebenarnya, keberanian saya, karena kecerobohanku. Anak panahmu bersarang di tubuhku. Aku takkan memberimu kesempatan lagi. Awalnya, aku berniat untuk menerobos Padma Vyuha dan pergi. Tapi sekarang, saya menyatakan bahwa saya akan menghancurkan formasi ini. Baik itu 10.000 atau 100.000 tentara. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Biarkan kalian semua menyaksikan bagaimana saya membayar tindakan pengkhianatan ini. Panah ini tidak lebih berharga bagiku daripada sehelai rumput." Dia mematahkan anak panah itu, mencabutnya dari tubuhnya, dan membuangnya ke samping. Abhimanyu kemudian mengangkat busurnya untuk memanah dan kusir kereta Karna, karena takut Abhimanyu yang marah akan membunuh Karna di tempat, mengusir Karna dari medan perang. Tetapi Abhimanyu tidak memiliki niat khusus untuk membunuh Karna secara pribadi. Ia ingin Karna merasakan kekalahan dari seluruh pasukannya. Dengan melenyapkan Padma Vyuha, ia percaya bahwa Karna akan dihukum atas kesalahannya. Mengamati adegan tersebut, Dhritarashtra bertanya kepada Sanjaya, "Sanjaya, apakah Abhimanyu mati karena panah Karna?" Sanjaya menjawab sambil tertawa, "Rajaku, Anda sangat meremehkan Abhimanyu. Percaya bahwa panah Karna dapat mengakhiri hidupnya adalah hal yang bodoh. Itu hanya akan memprovokasi dia lebih jauh, seperti menuangkan minyak samin ke dalam api yang berkobar." Dipicu oleh kemarahan tersebut, serangan Abhimanyu membakar para prajurit Padma Vyuha seolah-olah mereka adalah serangga yang terbakar. Sejak pagi hingga saat panah Karna menghantamnya, Abhimanyu telah membunuh 10.000 orang. Hanya dalam waktu 10 menit, ia telah membunuh 10.000 orang lagi. Tidak ada yang dapat membendung kecepatan panahnya atau kekuatan senjatanya. Biasanya, memasuki Padma Vyuha berarti kematian yang pasti karena formasi ini berkumpul untuk menghancurkan penyerang. Tetapi di sini, keberanian Abhimanyu begitu dahsyat sehingga para prajuritnya sendiri mati berbondong-bondong atau melarikan diri dengan ketakutan, menyebar seperti awan yang disapu angin puyuh. Dia tidak datang ke sini hanya untuk menembus Padma Vyuha, wahai raja. Dia datang untuk menghancurkannya. Jika formasi tersebut masih ada pada malam ini, Anda bisa menganggap setengah dari perang telah dimenangkan di pihak Anda. Dhritarashtra yang tercengang dengan kata-kata Sanjaya berdiri terdiam sejenak sebelum bertanya, "Sanjaya, apakah anakku akan selamat hari ini?" Teman-teman, konten di episode berikutnya berada di level yang berbeda. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Sementara itu, segera pesan buku Mahabharata saya, tautan ada di deskripsi di bawah. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan lakukan. Sampai jumpa lagi. Jaga diri kalian. Sampai jumpa.